This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Tidak berjarak, ngarepan persis terakhir. Ngono kok jalurnya jadi 6 jam itu enggak Pelaku soalnya. Ini jadi 6 jam akan ngomong mas. Ini kono gitu mas, jalurnya 6 jam ini bar. Rahman mau Muter. Yaudah, di jalan ini, setapak ini, terus mestinya ada jalan yang menuju. Pemirsa, saat kini kita ada di Gunung Slamet. Gunung Slamet nampak dari kedekatan. Pemirsa, jalan ini adalah jalan yang menuju ke Gunung Slamet. Nah, kita melihat rumah asli pemirsa yang dibuat tahun 1837. Namun kita nggak bisa masuk pemirsa karena di dalam banyak pusaka yang dijaga ketat oleh penghuni-penghuni. Kita berada di Gunung Slamet pemirsa, di puncaknya. Tadi sudah kita shooting sedikit tentang Gunung Slamet. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Simbah Jurkonci di rumah angker, dibuat tahun 1837 pemirsa. Kita ikuti terus pemirsa, rumah angker. Di seluruh Indonesia, pagi ini kita ada di Gunung Slamet, di Desa Gunung Sari pemirsa. Sipendil ya? Sipendil. Assalamualaikum Mbak Rasman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak Rasman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita silaturahmi nih Mbak Rasman. Ya. Mudah-mudahan kita saling dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Diberi sehat. Saudara-saudara kita di luar sana dijauhkan dari COVID. Amin. 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 Gini Mbak, tadi kan kita lihat rumah yang ada di atas itu rumahnya ada tulisannya dibuat tahun 1837. Betul. Bisa cerita sedikit Mbak tentang gimana Mbak? Ini memang rumah ini memang dulu dibangun macam-macam tahun-tahun itu. Jadi itu di Gunung Sari ada rumah yang berguna dan terbaik itu. Soalnya sampai rumah itu dulu itu sampai untuk tempat pendidikan, sekolah anak SD di situ. Nah, itu rumah memang turun temurun dari nenek moyang sampai sekarang, berarti di Cicit. Cicit ya. Terus pada zaman peperangan itu memang untuk dapur umum. Dapur umum. Makanya di situ ada tulisan itu rumah juang. Yang pertama memang keluarga itu ada yang menjadi tentara 3 orang. Yeah. Satu warga, satu keluarga lah, satu keturunan 3 orang. Yang satu gugur pada saat peperangan, yang satu meninggal di Cimahi. Yeah. Yang di Cimahi yang terakhir, yang satu ditembak di daerah Tegal, Tewel. Ya, Tewel, arah Kuci. Itu makomnya di sini semua. Makomnya di sini semua. Makanya ada makom pahlawan. Nah, rumah itu sampai diserang dengan DKI yang terakhir. Itu juga 3 kalinya datang ke situ sempat perlawanan. Waktu itu berarti pemilik rumah itu namanya Pak Supatmo. Danang Supatmo, Ibu Warsti. Pak Supatmo itu seorang guru SD. Menurut saya belum ada guru. Ya. Itu aslinya dari Muga. Di situ rumah itu untuk dapur. Pada saat diserang itu memang keluarga putra putri yang masih cukup kecil-kecil. Alhamdulillah
Allah menghendaki selamat semua, tidak ada yang kena senjata, dan itu bekas-bekas peluru itu juga masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu memang dinding itu masih utuh semacam itu. Belum ada yang dirubah, apalagi sekarang dikelola dengan saya ya masih utuh. Hanya dirawatlah sedikit-sedikit. Untuk bangunannya masih utuh ya, belum? Iya. Masih utuh. Yang ada pernah diganti itu atap. Atap ya. Atap bagian depan tapi. Bagian depan. Rumahnya dinding masih utuh. Tiang-tiangnya masih utuh. Peninggalan di dalam ya juga masih ada. Ranjang besi terkuno ya itu memang masih. Ada pusakanya juga Pak? Ya pusaka aslinya ya saya nggak tahu ya, tapi ya ada ya salah satunya itu ya masih saya pajang di situ. Saya pajang di situ. Nah pada saat itu akhirnya perlawanan sampai Pak Danang Sutatmo itu membuat ramuan untuk apa itu menyerang apa DTI yang masuk enggak masuk tapi bisa menyerang situ. Itu pakai biji-biji ya cabai, ya, terus pecahan apa itu kaca dan sebagainya, itu bikin di spuk sampai disorang sari dimasukkan lampu patromas. Nah patromas itu kan dulu tidak ada lampunya kecuali itu spunjer dilebarkan, nah itu dimasukkan ke situ. Setelah terakhir datang dari barat di pintu bagian barat, sendirinya di belakang pintu, dor sudah pas tepung, rumah sudah dikepung lawannya apa? DTI itu keluarga kumpul di rumah. Nah itu sempat pintu dibuka, langsung cas disemprot. Nah sebentar di situ ada yang pingsan, yang jatuh, udah nggak lihat kan? Yeah. Akhirnya kan teman-teman apa tidak jadian di rumah, akhirnya kumpul di bawah itu. Nah ibu, Mbak Resti waktu itu, Bu Resti sama anak-anaknya lari ke sungai, terus ngikuti sungai ini sampai rumahnya Pak Lurah, Pak Sudarno, berarti kakaknya Mbak Resti yang menjadi lurah dulu itu namanya apalah, nggak tahu. Itu semacam itu. Itu memang rumah tua. Jadi rumah tua. Ya, sekarang dicicitnya, bukan cicitnya. Sangat. Anaknya, iya. Sangat. Tapi kebetulan keluargaan di Pemalang. Ya, akhirnya semuanya sampai tanahnya itu beban saya. Ya, sekarang saya manfaatkan untuk latihan, perguruan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan dari sini. Itu memang semacam itu. Sampai dari Prabasari sendiri, 1 Muharram hari jadi, terus halal bihalal, hal memang 2 tahun berarti adanya pandemi, saya laksanakan di sini. Jadi tidak ada kegiatan di sana kecuali Muharram kemarin. Memang saya laksanakan di sana. Saya dapat. Ya gimana pun juga ya saya tetap mengikutilah dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah jalan, tidak sampai vakum. Nah, saya kira itu memang bicaraan saya, penyampaian saya yang sekilas semacam itu. Jadi sejarah dengan rumah itu. Memang kenapa dinamai rumah Julang. Nah, dari itu ya sampai sekarang sebetulnya itu dari Semarang, dari Jakarta, dari daerah ya sudah hadir ke sini survei bicara menanggapi saya semacam ini. Nah, katanya tapi saya tunggu, sebetulnya saya ingin karena atapnya sudah rusak, akhirnya kan kalau hujan airnya ada yang masuk ya,
bahanannya balokannya kan kropos itu. Ya memang saya mengharap karena apa? Sudah menyampaikan bahwa dari tugas wisata dan Baik pemirsa, jadi mudah-mudahan di luar sana para pejabat ini terutama ya, mudah-mudahan para pejabat bisa mendengarkan atau melihat video kita bahwa perlu dibantu ini Mbak, supaya rumah sejarah ini bisa lebih kuat atau lebih kokoh lagi. Apa nanti yang perlu direhab, ini bisa ketemu Mbak Rasman langsung nih, transfer pemirsa. Baik pemirsa, kita cukupi, nanti kita lihat yang bekas pelurunya pemirsa. Di dalam sana ada pusakanya juga. Kita ikuti terus pemirsa. Ya, saya Fajar Mbah. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Iya, matur suwun. Badhe tanglet setunggal mawon. Mau tanya satu saja. Iya. Menurut Mbah, indigo ada, gimana pendapat Mbah soal indigo? Indigo orang yang bisa melihat gaib Mbah. Itu memang ada ya, orang dari kecil bisa langsung lihat gaib tanpa harus belajar. Itu memang ada dua macam. Nah, bisa melihat, ya, langsung bisa bicara dengan hal-hal yang gaib. Ya, bisa. Yang pertama, memang itu sudah membawa dari dalam kandungan. Lahir sudah membawa hal yang semacam itu. Ya, itu memang tanpa latihan, tanpa mengguru, itu langsung kepada Allah. Itu loh. Yang kedua, itu berusaha memang bagaimana supaya mata hati saya itu kok bisa Melihat. Nah, melihat hal-hal yang semacam itu. Itu di Prabasari saja bisa. Yang penting punya keyakinan yang mantap pada Yang Kuasa, ya, bahwa ilmu itu milik Allah, bukan milik kita. Nah, milik Allah. Nanti bisa ditempuh, nah, digali sampai dalam itu, insya Allah nyampe ke situ. Jadi ada dua faktor ya, ada dua faktor. Memang itu dari kecil, ya, dari kecil tanpa latihan, tanpa berusaha apa-apa. Tapi yang kedua harus kita berusaha. Itu loh. Ya. Nanti terinci kurang jelas, maaf. Ini saya punya senior di Semarang ini. Nanti kurang jelas. Satu lagi Mbak. Ya, monggo. Tambah lagi nggak masalah. Satu lagi, soalnya orang indigonya itu bilang katanya ada yang jagain saya. Terus yang jagain saya itu bilang sesuatu. Terus saya mesti percaya sama dia atau bagaimana Mbak? Responnya saya mesti gimana? Gini. Atau percaya sama Tuhan saja, nggak usah sama. Kembalikan. Yang utama itu percayakan kepada Yang Kuasa. Itu loh. Iya. Karena semuanya itu milik Allah. Iya. Bukan milik kita, bukan milik siapa-siapa, milik Allah. Biarpun itu pendamping, biarpun itu yang pendukung, biarpun itu yang masuk ke tubuh saya, ya, mudah-mudahan yang baik dan yang terbaik itu memang kehendak Allah. Harus punya keyakinan. Nah, misalnya kok dipandang ada orang yang mampu melihat badan saya kok ternyata didampingi, diselimuti oleh halus itu, ya, makhluk halus, itu memang kemungkinan ada. Nah, itu ada dua faktor, ada kira-kira, ada dan sebetulnya. Iya. Itu loh. Makanya kembalikan kepada Yang Kuasa. Enaknya itu loh, netral, panjenengan nggak beban. Ya. Kalau tidak diserahkan pada Yang Kuasa, jenengan kan beban. Pikir. Gimana lah saya?
mau begini salah, mau begini salah. Nah, ini kan bahaya. Bisa terjadi mau kerja malas kerja karena apa, kepikirannya. Iya, betul. Betul. Kembalikan pada yang kuasa. Gitu kan? Iya. Nah, saya nyambung silsilah dari Prabasari. Sekalian aja. Oke. Wis gratisan wis ayo. Ini sebetulnya kan masuk ke pendalaman ya. Pendalaman. Iya, masuk ke pendalaman. Tapi nggak masalah lah, nggak masalah. Ilmu tinggi. Memang harus tahu. Nah, supaya punya keyakinan harus tahu. Prabasari itu digali oleh putra asli Gunung Sari. Namanya Pak Pratikno. Itu. Berapa lama menggali ilmu itu? Maaf, apa 10 apa 20 tahun? Nggak tahu karena tidak tercatat waktu itu. Nah, yang asal usul ilmu itu dari mana aja? Ini yang pertama, mengelola menggali ilmunya ayah kandungnya sendiri, Mbah Sudarno. Ini memang punya ya keajaiban ilmu. Pernah di Brondong pada saat menjadi kepala desa Brondong Belanda sampai di TII, itu hanya masuk ke lubang, masuk ke aluran buangan air. Itu di Brondong dari atas, alhamdulillah selamat, tidak sampai kena senapan senjata itu, nggak sampai selamat. Itu Pak Teng, putranya itu menggali ilmunya bapaknya. Selain itu menggali ilmu dari yang namanya disebut Mbah Irem, yang makamnya aslinya Tegal, Talang. Nama aslinya Mbah Kasman. Insya Allah saya bulan ini harus ziarah ke sana, bulan Maulid. Itu digali oleh guru kita, oleh Pak Tek itu. Terus pendapatan ilmu sendiri digali sampai berapa tahun. Ya makanya Pak Tek itu tidak pernah badannya agak gemuk, enggak. Pasti bahasa Inggrisnya kering. Ini ya, kurus sampai meninggal. Itu memang mengurangi makan dan tidur. Ini digali dengan prihatin macam itu. Setelah itu ada uji coba pada tahun 6768 uji coba. Waktu itu kakak saya Mas Wibowo dan Pak Bianto untuk mencoba. Terus bulannya lagi ada Pak Toyo dan ada Pak Guru Surono Pulosari. Uji coba, ternyata berhasil, resmi dibuka tanggal 14 Januari tahun 1969. Sudah mendapat nama, terus buka langsung ke pusat, akhirnya langsung GFC. Ini kalau cerita singkat dari Prabasari. Nah, kalau rincian sedikit tentang jurus, itu memang dapatnya jurus 1 sampai 8 itu tidak sekali dua kali. Terus tidak urutan. Nah, makanya galinya itu memang lama. Tidak urutan. Tidak 1, 2, 3 sampai 8, tidak. 1 nanti dapat lagi berapa. Itu sejarahnya semacam itu. Jadi makanya di Prabasari itu kalau diceritakan ya seger aslinya, enak. Panjang sekali. Iya, panjang tapi diceritakan enak. Bagi kita berarti baik senior saya, ya, adik-adik saya, anak-anak saya itu ya memang seharusnya menerima dengan enak, dengan baik, karena apa, sudah jelas. RT-nya sudah ada, dan sebagainya. Di situ insya Allah. Dan ada ketingkatan. Prabasari ada ketingkatan.
Makanya sampai ke atas itu ada istilahnya calon, ya. Calon pelatih. Ya. Jadi ada anggota, ada calon pelatih, ada pembantu pelatih, ada wakil pelatih, dan ada pelatih. Di pusat berarti pelatih hanya satu. Terus terakhir ada pembina. Nah, itu. Nah, makanya dalam organisasi antara ya, kepengurusan pusat itu hanya ada pembina, ketua, sekretaris, bendahara. Tapi kalau di rayon ada ketua, wakil ketua, semuanya ada wakilnya. Itu bedanya di rayon dengan di pusat itu. Makanya Prabasari sebetulnya ya tidak sulit lah. Dan Prabasari biarpun itu yang merintis orang Islam, nasionalisme, dalam arti tidak harus orang Islam yang masuk Prabasari, tidak harus. Dari segi agama apapun bisa masuk, yang penting yang bertuhan. Berarti beragama lah. Iya. Itulah. Kalau tidak bertuhan ya mau mohon pada siapa, orang itu semua mohon pada yang kuasa. Gitu ya? Iya. Jelas ya? Iya. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Mbah, penutupnya harapannya buat Prabasari ke depannya nanti apa Mbah? Harapannya buat murid-muridnya. Masya Allah. Selalu saya berusaha, saya berdoa, teman saya, adik-adik saya, anak-anak saya mudah-mudahan menjadi Pengikut. orang yang manfaat, yang berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Amin, 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 amin. Insya Allah. Iya. Iya, matur suwun, terima kasih Mbah. Nah, kita akan masuk dengan Mbah Rasman. Mbah. Semuanya asli mas. Asli ya. Dari dinding, dari plafon ini masih tutup. Masuk boleh ya? Monggo. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Gimana video terang ya? Nah ini masih asli. Asli dan dari tiang, dinding, plafon masih asli. Dalam bentuk kamar dan sebagainya. Ini kamar tidur anak-anak. Ya, kamar tidur. Ini ranjangnya aja masih open. Masih semacam ini. Ini besinya besi full. Masih ada, baru ada TV zaman dulu. Ya, zaman dulu. Ya, boleh dilanjut. Iya. Untuk ini Mbah, Nah, marmernya juga asli. asli ini memang saya nggak tahu nih sejak tahun berapa, saya ingat sudah ada ini. Si asli kalau bisa. Masih. Nah, itu ke sana dulu ke kamar besar, tapi gelap di situ memang sengaja. Ini bayi-bayinya masih asli juga. Masih asli. Ini semuanya rumah ini dinding dan sebagainya masih utuh. Ini gelap semua. Ini tempat tidurnya juga masih asli Mbah. Masih asli, ini kamar tidurnya Mbah. Asli. Ini. Nah, ya. Sekarang kan ini tidak keluar. Nama kelas A. Jadi ini tidak ditempatin maksudnya hanya untuk perkumpulan para pesilat Prabasari. Iya. Juga untuk acara-acara tertentu di depan rumah ini. Nah ini itu dikarenakan atap sudah rusak ya akhirnya. Nah itu pemirsa. Jadi mungkin nanti pemirsa yang ada di luaran sana yang ingin merehab dipersilahkan ketemu sama Mbah Rasman. Untuk Mbak, untuk peluru ya kena peluru dulu Mbak di Oh sana. di ruangan sana. Untuk peluru ya.
Masih utuh begini yang kena. Itu lubang-lubang itu juga peluru ya? Ya, terus ini dilihat dari luar, Dari luar ya? Ini saya tutup Iya. karena sudah rusak. Ini bekas peluru, lemarinya nggak pecah. Kita lihat di luar. Terus coba di luar. Di luar Nanti kena kan. peluru ya? Iya. Lubang Kena peluru. Lah, kamera dari atas. Mbah Supatno itu kan hanya apa ya, di belakang almari itu yang kena ternyata kaca. Jadi datangnya dari sana, Pelurunya itu? dari TNI. Dari TNI itu datangnya dari sana. Nah, sempat perlawanan itu di pintu ini. Yang pada waktu musuh datang terus dipakai itu ya, patromak itu ya? Iya, Semprot iya. pakai patromak ya? Nah, matanya akhirnya kan sampai jatuh berapa, ya ini menolong, akhirnya kan Jadi yang dimaksud patromak kalau di zaman sekarang mungkin ada di kita di luaran nggak tahu tuh apa sekarang ya, patromak itu lampu patromak, kemudian disemprotkan itu minyaknya ya Pak ya? iya, Sehingga airnya air ramuan itu. air ramuan apalah dulu mungkin pakai cabai ya? Iya, serta biji cabai, Iya. beling-beling, Airnya kena mukanya gitu ya? iya, kena Pedes matanya. gitu ya? Bukan main cerdas. Itu memang semacam. Makanya di sini saya pasang patroma itu loh. Iya. Itu kan di luar di di ruang depan. Semacam itu. Kalau anak-anak sekarang kan nggak tahu patroma itu apa. Iya. Patromak itu bahasa Indonesianya apa itu, Mas kameramen? Ya, Patromak juga. Tetap patromak juga ya? Lampu patroma. Lampu patromak. Cuma jarang dipakai kecuali yang ada di dalam ya. Di Oh pedalaman. iya. Di kota sudah pakai listrik. Ya di sini ya juga sekarang enggak. Untuk musola gimana Pak? Ini memang bangunan baru ya? Musola berarti Dulu juga sudah ada. bangunan tahun 89. 89. Lalu jalan ini Mbak? Ini gunungnya kita syuting. Nah, dari sini kelihatan. Oh ya. Ini jalan ini gimana Mbak? Ini kelihatan loh. Iya, pas. Jalan ini kita bisa menuju ke gunung nggak? Iya. Ini kan jalan jalan tembus. Iya. Nah, dari wilayah RT 1 sampai ke RT 5. Iya. Nah, di situ juga jalan desa lagi. Iya. Lurus Ya. naik ke atas sampai ke sini. Punya cerita misteri apa Mbak di gunung? Kalau di Gunung Slamet itu macam-macam ya. Tapi tidak baku, maksudnya gini loh. Bisa saya mendaki sana tahu apa. Lain waktu mendaki lagi beda lagi. Oh jadi berubah ya? Iya. Berubah. Kalau Makanya- cerita tentang pasar, Siluman. Nah, memang ada, Pak? pasar Siluman ya ada, tapi ya 10 kali ke sana ya mungkin sekali atau tidak tahu sama sekali. transaksinya apa Mbak? Jari? Oh gimana itu? Transaksi jual belinya itu? Lu itu macam-macam. Bahan makanan pokok Ya. dan ada tanaman padi dan ada. Kita dari bawah membawa apa itu untuk transaksi di sana? Kalau dulu saya pernah lihat semacam itu, saya nggak bawa apa-apa. Saya nggak bawa. Bawanya ya sangu makanan Iya. untuk makan. Nanti dari Itu- sana diberi apa Mbak? Itu hanya sekilas. Oh hanya sekilas ya. Sekilas. Tidak bisa dilihat lama. Gitu. Sekilas ya. Jadi Apalagi sampai saya minta, saya diberi. memang cerita di luaran sudah cukup terkenal Mbak Rasman. Iya. Untuk pasar siluman di Gunung Slamet ya. Cuman kata Mbak Rasman memang tertentu lah orang-orang. Iya memang tertentu tidak semua yang naik itu pasti tahu. Kelihatan. Berarti kita kalau naik harus bersih ya Mas? Harus gimana nih? Iya, Harus tidak boleh bicara usahakan, kotor. Iya, itu apalagi. Nggak boleh ya? Kalau misalnya naik, Ya. oh ini ke jalannya sulit, ya dibikin sulit pasti. Kalau dirasakan, oh enak. Selamat benar. Untuk binatang buasnya apa? Gimana Mas? Ya binatang buas itu ya gini ya. Kalau memang ada yang lihat, ya. Tapi kebanyakan ya enggak.
seperti macan gitu gimana? Macan, ular dan sebagainya. Enggak. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali mendaki ke sana, tidak pernah lihat bahwa itu ada binatang buas dan apa. Ya pemirsa. Lah mulus ya mulus, jalan aja. Kalau dari sini berapa jam kira-kira? 6 jam. 6 jam ya. Kalau sudah biasa sana. 6 jam supaya di atas terang tuh gimana? Di atas. Berarti berangkatnya malam gimana ya? Malam, biasanya gini loh. Biasanya habis maghrib. Habis maghrib jalan ya. Jalan, nanti pukul 1 di gua sana, penginapan. Ya, Ya. istilahnya ya. Penginapan. Nanti jam 5 pagi, ya, di subuh naik. Berarti untuk yang tidak ada pohonnya itu, yang botak itu 1 jam ke sana. 1 jam ya. Wah, 1 jam pemirsa. Sampai puncak. Itu kesananya kan lebar. Nah, kalau Bengkawah arahnya di sebelah sana, jauh. Bengkawah ya. Iya. Lubang Bengkawah itu jauh dari puncak itu loh. Ya jadi pemirsa, ini adalah pusatnya Padepokan Pencak Silat Prabasari yang sudah cukup viral juga oleh teman-teman kita. Disinilah tempatnya kita berlatih dari awal di Padepokan Pencak Silat Tenaga Dalam Prabasari. Beliau adalah guru saya. Itu kalau yang mau naik siap-siap tenaga, siap tenaga dan siap badan bersih. Tidak boleh ngomong kotor, tidak boleh memikirkan yang jelek-jelek, sehingga nanti sampai atas juga aman. Terima kasih Pak Rasman sudah menjelaskan semuanya. Ya, semoga kita diberi sehat terus. Inilah rumah guru besar Ki Gede Trunojoyo atau Mbah Tik, pendiri Padepokan Pencak Silat Ilmu Tenaga Dalam Prabasari, Pulau Sari, Gunung Slamet. Padepokan ini sering untuk acara-acara seperti Satu Muharram, Suro, kemudian untuk acara-acara yang lain diadakan di pusat. Pemirsa di seluruh Indonesia, kita sekarang berada di Gunung Slamet. Mungkin beberapa meter lagi kita ada di Gunung Slamet. Ini kita sekarang ziarah ya ke makam guru besar. Jadi beliau adalah penggali daripada ilmu Prabasari yang sudah dipelajari oleh adik-adik kita di seluruh dunia. Karena dibawa oleh pertukaran pelajar, baik yang ada di Kanada maupun di Belanda maupun di Amerika, itu sudah mempelajari ilmu dengan cara pertukaran pelajar antara Indonesia dan luar negeri, sehingga ilmu Prabasari ini sudah dikenal oleh dunia, baik di dunia luar maupun di dalam negeri sendiri. Kalau di dalam negeri sendiri memang sudah dikembangkan oleh adik-adik kita yang ada di seluruh Indonesia ini, mengembangkan sehingga ilmu Prabasari ini sudah cukup berkembang dan sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Memang waktu itu tidak boleh diabadikan, tidak boleh diviralkan, tapi sekarang permintaan adik-adik kita supaya ilmu Prabasari ini dikembangkan. Nah, beliau memang pesan kepada adik-adik, kepada murid-muridnya, supaya selalu mempelajari atau mengulang-ulang ilmu yang sudah diberikan itu. Kalau yang sudah sampai ke tingkat 8, ya dari 1 sampai 8 harus diulang-ulang, terutama setelah sholat.
Bagi yang mungkin baru dapat jurus 1 atau mungkin yang baru jurus 2, itu diulang-ulang deh. Salam jurus 1 langsung ke 2. Bagi yang sudah khatam sampai ke 8 juga begitu. Minimal 1 hari sekali untuk diulang-ulang, pesan beliau. Jadi beliau dulu juga sudah cukup terkenal bila mengajar kepada murid-muridnya itu cukup sabar. Artinya itu beliau karena kepala sekolah juga, guru juga, penilik sekolah juga, sehingga mempelajari atau mempelajarkan atau mengajarkan kepada murid-muridnya itu dengan cara sabar, sehingga berhasil ilmu tenaga dalam Prabasari ini sampai ke mancanegara. Demikian mungkin pemirsa yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ini sekarang posisi di mana? Kita ini sekarang makam ada siapa? Di Pulau Sari ya. Kita ada di Pulau Sari, Gunung Sari, itu di puncak, hampir mencapai puncaknya Gunung Slamet yang ada di Jawa Tengah ini. Ini terletak di Kabupaten Pemalang ya. Kemudian kecamatannya mungkin ikut Pulau Sari ini. Jadi nanti kamera kalau diarahkan ke sana itu sudah kelihatan gunungnya. Ini kelihatan ya. Nah, ini kelihatan gunungnya. Ini bagi adik-adik kita yang sering naik, berbagai macam cerita yang ada di sana, cerita-cerita misteri ada di sana. Ini makam siapa? Oke, jadi ini beliau adalah makam Ki Aki Gede Trunojoyo atau KGTJ Prateknyo. Jadi penggali keilmuan Prabasari pernapasan ini adalah beliau. Yang di sebelah sana adalah ayahanda beserta keluarganya. Ini KGTJ Prateknyo adalah penggali, jadi penggali keilmuan. Menurut beliau dulu didapat bertahun-tahun untuk mendapatkan jurus 1 sampai jurus 8 ini bertahun-tahun. Setelah diuji coba keilmuan tersebut, baru diajarkan kepada adik-adik kita yang ada di seluruh dunia itu. Kita harus suaranya mengenal. Pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, kita sekarang berada di Padepokan. Sudah penjelasan. Tahunya Bakti Jaya Negeri, artinya pemuda jaya Prabasari. Jadi ini Padepokan. Belakangnya juga ada makam beliau. Sehingga ini suatu sejarah untuk anak-anak yang belajar tenaga dalam Prabasari Caslan asli suatu yang sudah terkenal di seluruh dunia. Begitu Pak? Betul. Begitu ya? A1 katanya. Jadi mudah-mudahan adik-adik yang di sana bisa belajar kepada guru-guru yang berada di seluruh Indonesia. Di Semarang juga ada, di Ketilang Semarang bionya. ya. Kemudian di Tegal juga ada, di Pemalang, Comal ada, di Solo Tiga di mana ada, di luar pulau juga ada. Silahkan lihat di internet sehingga bisa belajar tentang tenaga dalam Prabasari. Terima kasih pemirsa, selamat belajar pernapasan ilmu tenaga dalam Prabasari. Sukses selalu semuanya. Amin. Amin. Terima kasih para guru, para senior yang ada di Gunung Slamet. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Pemirsa, kita akan meninggalkan Gunung Slamet, Gunung Sari. Ini gerbang selamat jalan desa Gunung Sari. Nah, sekarang kita menuju ke Pemalang.